Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-286. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-286 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham lagi, di mana ada saham BRIS, Pegas, HMSP, ACST, PPRE, dan saham BBKP. Kita langsung saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham BRIS, di mana saham BRIS ditutup naik 15,68% di harga 2.250. Sekali lagi, selamat saya ucapkan buat teman-teman yang masih hold, yang masih yakin dengan reason to buy-nya dari 1.750. Mungkin kita cut loss di 1.720, tapi kalau kita percaya bahwa breakout lagi kita ambil, maka hari ini kita panen yang cukup besar ya, 28% lebih dari 1.750 ke harga saat ini. Dan itu merupakan suatu kebanggaan juga buat saya bahwa teman-teman yang mungkin banyak kemarin yang panik, yang mungkin punya di 2.150, ada yang panik, masih panik. Kemudian ada yang juga ambil di 2.000. Tapi tetap saya yakinkan bahwa sekali lagi sudah saya omong di video BRIS sebelum-sebelumnya bahwa masih ada sentimen yang belum dikeluarkan ya. Dan sampai detik ini pun masih belum dikeluarkan, sehingga saya masih yakin bahwa dia masih bisa naik. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh terlalu menaruh optimisme, menaruh harapan itu 100% ke market. Itu kesalahan besar. Kita harus punya sikap juga yang namanya hati-hati, bahwa tidak selamanya saham yang terbang terus itu akan terbang lebih tinggi lagi. Dia pasti akan koreksi dulu, dan setelah itu dia bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau misalkan dia koreksi, teman-teman tidak sanggup untuk melihat dan cut loss lagi, terus dia terbang, itu penyesalannya luar biasa. Sehingga lalu saya katakan adalah ada beberapa trik untuk bisa mengelabui itu. Pertama, teman-teman bisa taking profit dulu sebagian. Bisa taking profit modalnya diambil, bisa taking profit modal plus 50% keuntungan, sisanya dijadikan sebagai saham gratisan. Atau teman-teman bisa taking profit langsung 50% dari jumlah keseluruhan modal yang teman-teman miliki di saham ini. Jadi ada 3 opsi itu. Atau opsi yang paling terakhir, yang paling klasik adalah teman-teman mengawal itu dengan trailing stop ya. Jadi kawal terus dengan trailing stop, tapi kalau kena ya sudah, semua saham itu pasti kejual. Itu kembali lagi kepada teman-teman, kembali lagi kepada tujuan teman-teman awal, yaitu reason to buy-nya apa. Kalau invest, kalau yakin, ya berarti belum ada alasan buat kita hold, karena fundamental masih bagus, corporate action juga belum keluar, technical juga sudah breakout, ya apalagi yang mau kita pertanyakan untuk bisa kita istilahnya membuat hati kita itu goyang. Ya, jadi ini masih membuat keyakinan yang luar biasa untuk tetap hold. Kalau saya pribadi, tapi kalau teman-teman terserah, karena setiap orang punya time frame yang berbeda-beda. Entah mau invest panjang, mau long term, atau apapun itu kembali kepada teman-teman. Karena apa? Indeks hari ini dibanting sangat kasar ya, cukup dalam sekali, tapi porto kita justru senyum-senyum ya, minus 1,38% indeks, tapi porto kita malah naik 15,68%. Itu kenaikan yang luar biasa di hari ini, ditambah lagi kenaikan untuk di perdagangan hari Jumat ya, itu naik juga belasan persen, sehingga sudah akumulasi bisa 28% lebih. Nah, ini merupakan suatu prestasi di tengah penurunan indeks, kita masih bisa mencetak cuan. Tapi sekali lagi bahwa semua yang ada di video ini memang bukan rekomendasi ya. Kalau memang cuan itu saya sangat-sangat bangga sekali buat teman-teman yang mendapatkan cuan, dan saya sangat sedih ketika ternyata memang kita lebih banyak cut loss-nya daripada cuannya. Nah, itu memang harus kita lewati, karena ya kita tidak tahu market itu akan bergerak seperti apa. Hanya bisa kita mempersiapkan sedini mungkin apa yang bisa kita manage dari sebuah trading kita. Jadi sekali lagi, kalau untuk BRIS ada yang baru mau masuk, maka jelas ini sudah ketinggalan yang luar biasa ya. Kenaikan sudah 28%, maka saya lebih cenderung untuk menyarankan bahwa tunggu koreksi dulu baru kita ambil lagi. Apakah dia bisa jatuh di bawah 2.000? Kayaknya berat. Tapi kalau bisa jatuh lagi di bawah 2.000, ya itu peluang lagi yang besar buat yang masih ketinggalan ya. Yang kemarin tidak dapat di
antrian atau di kesempatan 1700-an, ya bisa dapat di 1900-an lagi. Semoga bisa turun lagi dulu ya. Tapi kalau yang punya barang di harga bawah tentu pengennya naik terus, atau apalagi yang baru beli tadi, itu masih berharap terus naik ya. Semoga kita pasti berharap yang terbaik di saham ini. Jadi kalau secara teknikal memang ini jelas, secara daily sudah naik, sudah breakout semuanya, PBH sudah breakout. Terakhir dia menuju 40 hari harga tertinggi di 2480. Sehingga kita coba lihat lagi secara weekly untuk bisa melihat peta lebih jelas lagi. Dan di secara weekly, teman-teman bisa perhatikan bahwa dia ternyata baru melewati yang namanya level PBL di 2190. Artinya kurang lebih 60 poin lagi dia turun. Kalau ke PBL ya sudah, kita sudah dekat dengan support weekly, support paling kuat. Sehingga bagi yang mungkin punya dari harga bawah dan mau hanya sekedar tektok, level 2190 itu menjadi level krusial buat teman-teman. Silakan pakai trailing stop, bisa di 2190, bisa pakai 2 tick, 3 tick di bawah itu. Ya, teman-teman bisa atur sendiri. Toh cuannya juga masih cukup lebar. Itu kalau yang mau tektok ya, dari beli bawah kemudian mau kawal trailing stop, ya level itu menjadi level yang bisa teman-teman pakai. Tapi kalau yang mungkin masih belum punya sahamnya, maka bisa dipertimbangkan dekat dengan 2190. Kalau masih bisa kuat dan bertahan, ya silakan pertimbangkan buy dengan range 2190-2200, target ke level 2400 tadi, 2420, dan batasi cut loss kurang lebih 2150-2160. Itu yang belum membeli. Tapi sekali lagi saya pribadi ya, tidak akan masuk lagi sebelum dia bisa dekat dengan area 2000. Ya, kalau dekat dengan 2000 baru saya bisa pertimbangkan untuk membeli. Tapi kalau selama dia masih agak jauh dari level itu, maka ya mending wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang mau nekat membeli, ya bebas, itu hak teman-teman. Tapi sekali lagi balik ke profil resiko masing-masing, siap tidak dengan loss tersebut ya. Kalau misalkan ternyata dia tidak naik, malah turun. Nah, kalau semua bisa siap, ya sudah, silakan ambil keputusan untuk membeli. Tapi sekali lagi, kalau kita pakai technical dari The Golden Cross secara weekly, memang jelas di sini kita hanya bisa berharap dia kuat bertahan di level 2190. Kalau level itu bisa ditahan, maka silakan buy 2190 sampai dengan 2200. Target kenaikan ke 2420. Cut loss kurang lebih di 2150 sampai dengan 2160. Selanjutnya kita punya saham Pegas, di mana saham ini ditutup minus 4,35% di harga 990. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa emiten ini tidak mampu bertahan di level support paling kuat di level 1010, patah trennya, closing di 990. Artinya ini menjadi sangat tidak menarik buat kita miliki saham Pegas. Kita akan mulai membeli kalau misalkan saham Pegas bisa naik lagi di atas level 1010. Selama dia masih belum naik di atas level 1010, maka jelas tidak punya reason untuk kita masuk di emiten ini. Antisipasi dia bisa terus melanjutkan penurunan karena candle patternnya di sini sudah menunjukkan bearish engulfing. Ya, hati-hati dan ingat kalau selama dia masih bertahan di bawah 1010, ya jelas kita wait and see. Tapi kalau dia bisa naik di atas 1010, silakan bisa pertimbangkan beli 1010 sampai dengan 1020, target ke 1250. Batasi cut loss kurang lebih di 980-990. Selanjutnya kita punya saham HMSP, di mana saham ini tutup naik 3,87% di harga 1205. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa HMSP ini sudah beberapa hari mengalami kenaikan yang cukup konsisten. Kurang lebih 5 hari dia mengalami kenaikan dari level terendahnya di 1090. Kemudian dia mengalami kenaikan terus sampai akhirnya dia kembali lagi ke level 1205. Dan kenaikan saat ini sudah menunjukkan resikonya tinggi. Indikator sudah menunjukkan resiko tinggi dan sedang berjuang untuk menuju ke level resisten terkuatnya di 1265. Bagi teman-teman yang ambil di level bawah, yang beli di harga bawah di bawah 1100 atau dekat dengan 1100, ya silakan target kenaikan adalah sampai ke 1265. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih belum punya saham ini, apakah boleh membeli? Ya jelas teman-teman, kalau saya pribadi resikonya sudah cukup tinggi ketika dibanting menuju PBL itu minusnya dalam. Sehingga kalau saya pribadi, saya mungkin akan menunggu dia koreksi di 1160 sampai dengan 1175 baru saya bisa pertimbangkan untuk masuk kalau dia kuat bertahan di situ.
Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun di situ, malah naik terus, ya sudah, mending saya tunggu breakout dulu di 1265. Saya tidak mau ambil resiko ya dengan jarak kurang lebih tinggal 60 poin menyentuh resisten. Kalau dia tidak mampu tembus, kalau dibanting itu dalam sekali dan sakit sekali minusnya, sehingga apa? Saya mending ambil yang aman. Ini saya pribadi, saya pasti ambil posisi yang aman antara dia breakout dulu atau dia dekat dengan level support atau level-level support bantuannya. Nah, salah satunya adalah di 1160 sampai dengan 1175 atau di level kembali PBL 1090. Bisa teman-teman pakai atau bisa pertimbangkan untuk mulai membeli. Tapi sekali lagi di level saat ini saya pribadi tidak ingin membeli ya. Saya pribadi tidak ingin membeli, tapi kalau teman-teman merasa bahwa di level ini masih bagus kok, ini baru breakout trendline ini, boleh nggak saya beli? Ya boleh-boleh saja ya, itu uang teman-teman ya. Ini saya cuma mereview, menyampaikan informasi. Kalaupun informasi ini bisa diterima, ya sudah ikut. Kalau tidak bisa diterima, ya jangan ikut. Tidak ada satupun paksaan untuk bisa mengikuti atau menolak dari review ini. Karena sekali lagi, contoh cuan Breeze ya, banyak yang cuan Breeze misalnya, saya pun tidak minta kan. Karena saya tahu bahwa tidak semua review saya ada yang bisa naik seperti Breeze. Ada juga mungkin yang loss, dan ketika loss pun teman-teman tidak menagih ke saya kan. Artinya kita punya satu kesepakatan bersama yang kita sebut dengan disclaimer, di mana itu yang membuat kita terus berjalan bahwa di YouTube ini hanya menampilkan review dan 100% keputusan itu di tangan teman-teman. Teman-teman yang punya jempol, punya jari, yang bisa mengklik order buy or sell. Jadi dengan riset ini teman-teman mulai membandingkan dengan riset yang lain atau kemudian membandingkan dengan riset teman-teman sendiri, dan sampai pada satu titik, pada satu kesimpulan, oke, saham ini bagus untuk kita hold, saham ini bagus untuk kita average down, saham ini bagus untuk kita sell. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya HMSP boleh beli, ya silakan, itu pribadi teman-teman ya. Silakan beli, tapi saya bantu teman-teman kalau misalkan mau ambil di level saat ini di 1200, katakan di 1205, ya sudah bisa pertimbangkan level 1160 sampai dengan 1175 tadi sebagai level support. Jebol di bawah itu ya bisa pertimbangkan untuk cut loss. Target kenaikan sama menuju ke 1265 sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 1340. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke review yang berikutnya, sekali lagi teman-teman saya mau mengingatkan live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham tinggal 2 hari lagi di tanggal 30 Juni 2021. Kita akan menutup link di jam 23.59. Pastikan teman-teman sudah terdaftar, dan juga buat teman-teman yang merasa masih belum bergabung, sudah mendaftarkan diri tapi masih belum bergabung ke dalam grup, maka segera kontak kami agar bisa kita bantu untuk registrasi, karena kurang lebih ada 7-8 orang yang masih belum bergabung ke dalam grup dan sudah kita email. Ada juga yang sudah transfer tapi belum isi formulir. Jadi tolong untuk bisa diperhatikan agar teman-teman tidak miss dan tidak ketinggalan webinar tersebut. Kalau yang belum, silakan segera registrasi bit.ly/joranbandar atau silakan klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa klik di situ dan segera lakukan pendaftaran, karena pendaftaran ini akan ditutup 2 hari lagi dan teman-teman bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan spesial bonus 1 bulan gratis Golden Cross Premium senilai 150.000. Harga webinar 123.000, dapat spesial bonus senilai 150.000 berupa fasilitas 1 bulan The Golden Cross Premium. Jadi jangan sampai teman-teman kehilangan bonus tersebut, karena bonus ini tidak pernah akan ada lagi di webinar-webinar Joran ke depannya. Jadi manfaatkan momentum ini. Setelah selesai webinar, teman-teman dapat ilmu bandarmologi, teman-teman bisa dapat juga spesial akses chart premium gratis dari The Golden Cross selama sebulan penuh. Itu deal yang menarik. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman tidak ketinggalan. Silahkan klik bit.ly/joranbandar atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk segera melakukan registrasi. Selanjutnya kita punya saham ACST, di mana saham ini ditutup minus 3,81% di harga 202. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa harga 202 ini adalah harga PBL, adalah harga low 40 hari, harga terendah, menjadi harga support paling kuat untuk ACST. Ini kalau jebol, maka kita tidak tahu dia mau kemana. Jelas dia akan bisa jatuh lebih dalam lagi. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli, sebenarnya ini adalah salah satu level resiko yang
paling minim. Ketika dia jebol di bawah 202, silakan cut loss 197, 198. Selesai. As simple as that, kita punya resiko cuman kurang lebih 3-4 tick. Tapi kalau dia naik, punya potensi kenaikan bahkan sampai menuju 268. Ini adalah level PBH atau level resisten paling kuatnya. Ya, walaupun mungkin di 268 ini cuman 2 kali diuji, tapi ada juga yang terdekat di sini. Ini juga masih cukup, menurut saya masih cukup menarik cuannya ya. Ini kurang lebih di harga 220-an. Ini masih menarik juga dari 202 ke 220, 18 poin itu lumayan besar. Profitnya cukup besar sehingga secara risk reward memang ini menarik, tetapi harus diperhatikan bahwa ini level support terakhir. Kalau jebol ya kita harus prepare dengan segala resiko, yaitu kita bisa cut loss di 198, 197 atau bahkan bisa pakai di 196. Di sini ada support trend line bawah atau kita sebut dengan support gray line di 196. Bisa pakai itu sebagai level support. Selama dia tidak nyentuh ke sana ya aman-aman saja, berarti kita tidak perlu panik. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli ACST, silakan pertimbangkan, pastikan dulu dia kuat dan bertahan di 202. Kalau bisa kuat bertahan di 202, silakan buy 202 sampai dengan 206. Cut loss di 196 sampai dengan 197, 198. Target kenaikan adalah menuju 220 sampai dengan 268. Sekali lagi, kalau ternyata di opening langsung dibanting di bawah 202 ya tentu tidak kita ambil. Karena jelas syaratnya adalah harus bisa bertahan di atas atau sama dengan 202. Tapi kalau ternyata dia sudah dibanting ya, mungkin ke 196, 195, 194, tiba-tiba ditarik lagi. Breakout 202. Ya sudah, kita buy di situ. Jadi kita tidak istilahnya tidak kehilangan momentum. Kita kan tidak tahu saham itu dia mau bergerak kiri kanan, tapi kita hanya bisa prepare. Kalau ternyata dia jebol di bawah 202, ya sudah, kita wait and see. Tapi kalau dia breakout lagi di atas 202, ya sudah, kita re-entry, kita masuk lagi dengan target yang sudah kita prepare, dengan target yang sudah kita siapkan, antara target untuk taking profit atau target untuk kita cut loss. Nah, dengan kita mempersiapkan itu, kita benar-benar bisa ready untuk fight di capital market, fight dengan trading kita. Jadi sebenarnya kunci sukses seorang trader itu bukan menebak harga ya. Besok ini saham bisa naik, besok ini bisa naik. Bagi saya itu hanyalah sesaat. Karena tidak mungkin dia bisa nebak setiap hari seperti itu. Tapi seorang trader yang sukses adalah seorang trader yang benar-benar mau mempersiapkan diri di malam hari. Di hari sebelumnya dia prepare benar-benar, kalau saya beli ini, saya belinya di mana, saya cut loss di mana, saya jual di mana. Itu dia harus ikut rule itu. Maka saya yakin bahwa dia punya satu psikologi yang benar-benar kuat, mindsetnya langsung terbentuk, dan pada akhirnya ke depan dia bisa mengelola uang itu dan menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, kalau kita lihat kebanyakan orang adalah besok saham apakah yang mau naik? Lah, saya pasti jawab saya juga tidak tahu. Kalau saya tahu saya tidak mungkin kasih tahu. Makanya kita ini bukan dukun yang bisa menebak, tapi kita hanya bisa memprediksi dengan indikator-indikator yang ada. Oh, ada kemungkinan besar. Jadi kita hanya bermain dengan probability. Jadi saya yakin bahwa probability-nya itu tidak mungkin 100% orang bisa nebak besok naik. Kalau ada yang bisa nebak, kalau ya saya tantang bisa sebulan dia nebak, mungkin dari 30 hari dia bisa nebak 15 hari saja benar, itu udah luar biasa. Makanya kita persiapkan itu adalah trading plan, mindset kita, money management kita, itu yang penting. Toh dia mau naik, saya tahu kapan saya harus keluar. Toh dia turun, saya juga tahu kapan saya harus keluar. Jadi apa yang buat kita pusing? Kan tidak ada. Yang penting kita sudah benar-benar tahu jelas bahwa ini risk rewardnya menarik. Ini antara kita loss dengan kita untung, potensial loss dan potensial untung, itu lebih besar potensial untung. Dia dekat dengan support. Kalau dia ternyata gagal, ya sudah, saya tahu, saya cut loss, rugi dikit. Tapi kalau dia naik, ya saya punya potensi cuan yang cukup lebar. Nah, oleh sebab itulah yang selalu orang katakan adalah kalau risk rewardnya menarik, ya ambil. Tidak perlu pikir panjang ini masuk di berapa, masuk di berapa, masuk di berapa. Kalau sudah menarik, ya ambil. Tinggal sekarang pikirnya adalah cut loss di berapa, taking profit di berapa. Karena kadang orang ketika saham itu naik, dia malah bingung. Ini sudah bisa taking profit kah?
Apakah BRIS sudah oke untuk di taking profit? Atau malah turun? Kak, saya nyangkut, ini bisa average down nggak? Atau sudah harus cut loss? Nah, itu akhirnya yang selalu saya tertawa ya biasanya adalah orang ini tidak punya trading plan. Dia masuk mungkin dengar orang, dia masuk mungkin karena disuruh orang, atau dia masuk karena rumor. Tapi pada akhirnya, ketika semuanya tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang terjadi? Bingung sendiri. Nah, oleh sebab itu, trading plan penting. Salah satunya contoh ACST. Kalau dia bisa kuat dan bertahan, kita buy. Dengan range 202, 204, cut loss, kita prepare 196 sampai 198. Kemudian target kenaikan adalah menuju ke 220 sampai dengan 268. Selanjutnya kita punya saham PPRE, di mana saham ini minus 3,85% di harga 150, jebol dari level PBL dan level low 40 harga terendah di 154, 153 dan closing di 150, dan ini rawan ya, rawan sekali dan tidak direkomendasikan untuk entry sampai dia membentuk satu low baru, barulah kita bisa pertimbangkan untuk masuk ya. Tapi di level saat ini kita lebih direkomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu sampai pertama dia membentuk new low baru di dalam 40 hari candle ini. Yang kedua, dia bisa naik dulu di atas 154, barulah kita pertimbangkan untuk membeli. Jadi kalau skenario pertama, maka jelas kita mencari di mana level terendahnya, barulah kita bisa pertimbangkan untuk membeli selama dia masih dekat dengan level terendah tersebut. Opsi yang kedua adalah ketika kita buy on breakout. Ketika dia melewati 154, silakan buy 154, 156, cut loss kurang lebih di 150, 151. Target kenaikan adalah menuju ke 192 sampai dengan 212. Tapi kalau misalkan dia masih di bawah 154 ya, tidak ada alasan buat kita untuk entry sampai dia membentuk new low barunya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-286 hari ini adalah saham BBKP, di mana saham BBKP ini ditutup minus 4,17% di harga 414, dan di sini candle patternnya adalah bearish belt hold. Pergerakannya sideways, tapi sideways cenderung turun, di mana secara risknya sudah dekat sekali dengan level PBL di 406. Kurang lebih hanya ada 8 poin, atau kurang lebih hanya ada beberapa tick lagi untuk mencapai ke level support terkuat di 406. Dia memiliki level terendah selama 40 hari belakang ini di 396. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli BBKP, maka pertama adalah pastikan dia kuat dan bertahan di 406. Kalau dia bisa turun lagi lebih dekat dengan 406, katakan 406 sampai dengan 410, maka silakan bisa pertimbangkan buy. Prepare cut loss kurang lebih di 396. Target kenaikan adalah ke 446 sampai dengan 474. Ya, tapi kalau ternyata dia opening langsung dibanting di bawah 406, katakan open gap down di bawah 406, ya sudah, mending kita wait and see terlebih dahulu. Itu khusus yang trading, murni trading. Kalau balik lagi ke yang invest, sama seperti BRIS ya, saya punya keyakinan yang sama, tapi jelas karena saya sudah menganalisa, saya sudah punya reason to buy yang benar-benar kuat untuk bisa hold, bahkan nambah muatan kalau ternyata dia turun. Contoh kasus seperti BRIS itu, orang semua panik ya, ada yang nyumpain ke bawah 1.500, ke 1.000, bahkan ke 50, tapi kita kan berpikir jernih. Orang yang panik itu adalah orang yang nyangkut. Setelah nyangkut, cut loss. Habis cut loss, dia membenci emiten tersebut. Itu adalah pola psikologis yang sudah terbaca dari dulu. Nah, ketika orang itu rugi di saham tersebut, saya yakin dia tidak akan pernah mau beli saham itu lagi. Dia akan menjadikan saham itu sebagai musuh terbesarnya, dan bahkan kalau bisa dihina-hina, bahkan kalau bisa juga di pom-pom hal-hal yang negatif untuk emiten tersebut. Nah, salah satunya juga BBKP. Kalau kita yang punya reason to buy jelas dari awal, maka kita yakin bahwa tidak mungkin ada yang bisa mengganggu atau menggoyang, kecuali reason to buy itu gugur sendiri. Contoh reason to buy, misalnya BBKP. Kita reason to buy BBKP adalah karena BBKP ini masih dipegang pemerintah. Ini contoh ya. Reason to buy kita adalah karena BBKP masih punya
pemegang saham, salah satunya adalah milik pemerintah Republik Indonesia. Kita hanya bisa cut loss kalau reason to buy itu gugur. Nah, reason to buy itu gugur ketika apa? Ketika pemerintah Republik Indonesia menjual seluruh kepemilikannya di BBKP, barulah itu kita reason to buy gugur dan wajib cut loss. Karena reason to buy kita sudah gugur. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa BBKP rugi terus, BBKP itu sudah ganti direksi, BBKP itu tidak punya prospek di Indonesia, jelas itu tidak menggugurkan reason to buy kita. Karena reason to buy kita adalah tadi masih dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu salah satu contoh ya. Ingat, itu hanya contoh. Contoh bahwa reason to buy kita itu yang membuat kita benar-benar yakin dan kuat. Selama tidak bersinggungan langsung dengan reason to buy kita, ya tidak punya alasan buat kita panik, tidak punya alasan buat kita cut loss. Justru itu manfaatkan momentum untuk ambil terus di bawah. Karena jelas kita punya reason to buy yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu hanya sekedar beli, hanya sekedar ikut-ikutan, ya jelas bahwa pasti mudah dibawa oleh sentimen, pasti mudah dibawa oleh kepanikan-kebangkitan yang tinggi. Jadi sekali lagi, BBKP saya sendiri masih ada, average saya masih tinggi sekali di 474 di PBH bahkan, dan saya menunggu dia di bawah 400 baru saya average down, karena bagi saya ini masih level yang belum menarik. Karena saya awal di 560, bisa average down di 474, dia sempat naik di atas 474 ya, sempat saya lepas semua, ambil lagi di 474 ketika dia koreksi ternyata turun lagi, tapi lumayan dari misalkan modal 100 juta dapat cuan 10%, nah 110-nya cemplungin semua. Dan saat ini dia turun lagi, ya bagi saya momentum yang sangat menarik ya. Karena logika saya simpelnya begini. Ada saham seperti BBHI. Itu harganya bisa 2.000-an. Tapi saham sekelas BBKP harganya masih 400. Itu kadang saya lucu ya. Tinggal kita-kitanya ini pintar untuk membanding-bandingkan, pintar untuk menganalisa, pintar untuk melihat kewajaran lah. Dan kalau kita merasa bahwa ini tidak wajar dan pasti akan ada penyesuaian nantinya, jelas yang naiknya terlalu tinggi pasti akan turun, dan yang tidak dihargai market ya pasti akan ditarik naik. Ada waktunya dia gantian, tapi kita tidak tahu kapan itu momentumnya. Kalau orang bilang, ya orang bodoh juga tahu kalau di hold lama aja juga bisa naik. Ya saya nggak apa-apa dibilang jadi orang bodoh, karena tidak semua orang bisa siap untuk nahan lebih lama. Di saat momentum itu tiba, yang bodoh itulah yang menghasilkan profit lebih banyak ketimbang yang pintar. Yang pintar bicara tapi pada akhirnya tidak pernah cuan ya, hanya bisa cuap-cuap ya. Jadi sekali lagi untuk BBKP secara teknikal dekat dengan support, tapi harus perhatikan level 406 itu jangan sampai jebol. Kalau jebol maka dia bisa turun dan bahkan bisa membentuk new low lagi bahkan di bawah 396. Tapi kalau yang mau invest, yang yakin dengan reason to buy-nya, maka silakan riset kembali, tentukan di level-level mana teman-teman menambah muatannya di saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-286 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.